video presentasi kelompok 12 pada mata kuliah Fikih Ibadah tentang zakat fitrah. Kelompok 12 terdiri dari Rusdianto, Silvi Anggraini, dan Mutiara Desmita Putri. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Desmita Putri dengan NIM 2121216. Saya anggota kelompok 12 yang akan menyampaikan materi pada bagian pengertian, hukum, dan dalil zakat fitrah. Pengertian, dalil, dan hukum zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Sedangkan fitrah sendiri ialah kejadian asli, perangai, dan membuka puasa. Adapun pengertian zakat fitrah menurut pendapat para ulama. Menurut Yusuf Qardawi, zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadan. Sedangkan menurut Ahmad Syarbasi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan. Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai definisi zakat fitrah ini, yaitu zakat jiwa yang diambil dari lafal fitrah yang berarti asal kejadian. Dalam istilah ahli fikih, zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini disebut dengan syarat wajib zakat fitrah. Adapun dalil landasan diwajibkannya zakat fitrah ini adalah yang pertama Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14 dan 15 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa, dan sholat id. Diambil dari pengertian ayat ini bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan pekerjaan yang menguntungkan dan mendapat kemenangan. Begitu juga menurut Sa'id ibnu Musayyab, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah. Selanjutnya, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ilas shalah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sak dari kurma atau 1 sak gandum atas budak dan orang merdeka, baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa, dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk sholat id. Adapun makna dari lafaz farada di sini, menurut ulama salaf dan khalaf, adalah seperti kata azlama atau ajwaba, yang berarti wajib. Sedangkan menurut kalangan mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah adalah wajib, bukan fardu. Karena bagi mereka ada perbedaan mengenai wajib dan fardu.
Wajib bagi mereka adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni, sedangkan fardu ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Akan tetapi, walaupun demikian, ulama Hanafiyah bukan berbeda dalam hukumnya, akan tetapi hanya pada penggunaan istilah saja. Dengan kata lain, ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah sepakat akan kewajiban dalam pelaksanaan zakat fitrah. Waktu diwajibkannya zakat fitrah ini ialah pada tahun kedua Hijriyah. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rusdianto. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang objek dan ukuran zakat fitrah. Objek zakat fitrah ada dua pandangan, yaitu tiga ulama mazhab, yaitu Maliki, Hafii, dan Hambali menyatakan bahwa zakat fitrah harus diserahkan dalam bentuk makanan pokok. Hal ini merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Hadis ini berdasarkan Sahih Bukhari nomor 1503 dan Sahih Muslim nomor 984. Yang kedua, mazhab Hanafi yang memperbolehkan perubahan zakat fitrah dalam bentuk uang. Pendapat tersebut karena Hanafi tidak melihat hadis hanya sebatas tekstual. Hadis tersebut dilihat secara kontekstual dan harus dikondisikan sesuai maksud syariah. Esensi zakat fitrah adalah tercukupinya kebutuhan seluruh umat Islam, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Ukuran zakat fitrah menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syar al-Amiri. Sesungguhnya dia mendengar Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' dari makanan atau 1 sa' gandum atau kurma basah atau 1 sa' anggur. Ini merupakan hadis yang berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan, yang pertama, ukuran jenis makanan yang dikeluarkan adalah 1 sa' pada setiap orang. Yang kedua, tetapi menurut Abu Hanifah cukup dengan setengah sa' bagi gandum. Yang ketiga, ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud ataupun 3,1 liter yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk daerah yang bersangkutan. Yang keempat, patokan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah dengan ukuran takaran, bukan timbangan, karena 1 sa' dari beberapa jenis barang tentu tidak sama. Cara dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1 sa' bahan makanan pokok untuk 1 orang. Jadi jika dalam sebuah keluarga ada 5 anggota keluarga termasuk bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan Ramadan, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga itu adalah 5 sa'. Bahan makanan pokok boleh diuangkan sesuai dengan harga 5 sa' bahan makanan itu. Yang kedua, makanan pokok atau uang yang sudah sesuai dengan nisab zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang termasuk mustahik zakat ataupun penerima zakat, yaitu yang 8 yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang ketiga, muzaki boleh memberikan secara langsung kepada mustahik atau boleh juga mempercayakannya kepada amil zakat. Waktu mengeluarkannya, yang pertama adalah waktu mubah, pengeluaran zakat pada awal Ramadan sampai hari akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wujub ataupun wajib, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan sampai terbitnya fajar. Yang ketiga, waktu fadilah, waktu yang utama mengeluarkannya yaitu dibayarkan sesudah salat subuh sebelum pergi sholat hari raya sampai pelaksanaan sholat hari raya. Yang keempat, waktu karohah ataupun waktu yang dimahruhkan, yaitu mengeluarkannya sesudah sholat hari raya sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena suatu ujur
Yang kelima, waktu tahrim ataupun waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada hari raya. Jadi dapat kita membayarkan zakat fitrah pada waktu mubah, waktu wujub, dan waktu fadilah. Serta kalau ada ujur maka boleh membayarkannya pada waktu karohah. Tetapi zakat fitrah yang dibayarkan pada waktu tahrim terhitung tidak sah. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggreni, NIM 2121207, akan membacakan materi tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang yang memenuhi syarat wajib. Syarat wajib ialah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Adanya kelebihan dari makanannya dan makanan orang yang wajib nafkah baginya pada hari raya, dan kewajiban dari rumahnya, perabot rumah tangganya, dan kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Patokan wajib zakat fitrah tidak memandang status budak atau merdeka, kaya ataupun miskin. Pendapat ini dipegang oleh imam yang 3 dan jumhur, sesuai dengan hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas budak dan orang merdeka, baik laki-laki dan perempuan, dari segenap orang Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah orang yang termasuk pada golongan asnaf atau mustahik zakat yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Golongan asnaf 8 meliputi 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil zakat, 4. Mu'alaf, 5. Budak atau rikab, 6. Orang yang berhutang atau gharim, 7. Sabilillah, 8. Ibnu Sabil. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan. Dengan kata lain, orang yang sangat membutuhkan. Kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mampu mencukupi keperluan hidup. Dengan kata lain, orang yang serba kekurangan. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan membagikan zakat, sedangkan ia tidak mendapat upah selain zakat itu sendiri. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga imannya dikhawatirkan belum kuat. Kelima, rikab atau budak. Rikab atau budak adalah orang yang sudah dijanjikan oleh pemiliknya bahwa ia boleh menebus kemerdekaan dirinya dengan harta. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang yang bukan untuk maksiat atau bersenang-senang dan ia tidak sanggup membayarnya. 7. Sabilillah. Sabilillah adalah orang yang sedang dalam hal sesuatu kemaslahatan atau kebaikan pada umumnya yang diridhai Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan atau musafir dalam rangka mencari ridha Allah dan kehabisan atau kekurangan bekal saat dalam perjalanan. Nah, itulah penjelasan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 12, yaitu oleh Mutiara Desmita Putri, Rusdianto, dan Silvi Anggraini. Sekian dari kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.